hidup. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kembali kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis ke-26 dari pembahasan bab as-sabr, bab sabar. Di mana dalam hadis ke-26 ini Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang beberapa orang Ansar yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu harta. Fa'atahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang mereka minta. Dan mereka kemudian meminta kembali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan apa yang mereka minta. Sampai habislah apa yang ada di sisi beliau daripada harta. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hina nafida kullu syai'in anfaqa bi yadayhi." Tatkala apa yang beliau miliki semuanya telah habis, beliau telah berikan kepada orang-orang Ansar yang datang kepada beliau meminta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Nabi SAW mengatakan, tidaklah ada satu harta yang aku miliki, maka aku tidak akan menyimpannya, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Artinya, kalau seandainya kalian minta dan kalian butuh, aku terus akan membagikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah, wa man yastaghni yughnihillah, wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah SWT akan yu'iffahullah, Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepadanya. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah, dan barang siapa yang mencoba dan berlatih untuk bisa bersabar, maka Allah SWT akan berikan sifat sabar kepadanya. Dan tidaklah ada sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas dari sifat sabar. Hadis ini sebagian telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan satu sisi dari kesempurnaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak yang dimiliki oleh beliau yang dijelaskan dalam hadis ini? Kedermawanan yang sangat luar biasa,
yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini merupakan akhlak yang kemarin telah kita jelaskan yang menonjol dari diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta apapun kecuali pasti beliau akan memberikan jika seandainya memang itu ada. Sampai-sampai kemarin telah kita bacakan tatkala di perang Hunain Nabi SAW membagikan harta rampasan perang kepada kaum muslimin sampai orang-orang musyrik yang kemudian masuk Islam kembali ke kampung halamannya sembari mengatakan, masuk Islamlah kalian semua, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Masuk Islamlah kalian semua karena sesungguhnya Muhammad membagikan harta kepada orang-orang yang masuk Islam sedangkan ia sendiri tidak takut ditimpa kemiskinan. Inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin telah kita bacakan bahwa sekalipun beliau mampu melakukan apa yang beliau mampu lakukan terkait dengan masalah harta, ya, sebagaimana kita sebutkan salah satu di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah 1/5 dari harta rampasan perang itu diserahkan oleh Allah kepada beliau. Ya, jadi sebenarnya beliau mampu untuk menjadi orang yang kaya. Beliau mampu mengumpulkan harta kan, tapi itu tidak beliau lakukan. Ya, beliau mampu melakukan itu semua dan beliau tinggalkan dan beliau sendiri hidup layaknya hidup seorang miskin. Sehingga 40 hari 40 malam sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, para istri Nabi SAW tidak ada di antara mereka yang menghidupkan api, artinya tidak memasak, ya, sehingga mereka hanya bisa hidup dengan minum air putih dan makan kurma. Sampai Nabi kita yang mulia SAW ini pun tatkala beliau meninggal, beliau masih ada hutang dengan tetangga beliau Yahudi. Sedangkan baju besi beliau masih tergadai karena hutang itu belum beliau bayar. Ya, hutang apa beliau kepada Yahudi ini? Beliau hutang gandum. Ya, kalau di zaman kita hutang beras untuk makan keluarga. Ya, sehingga tatkala beliau meninggal baju besi Nabi itu masih tergadai. Ya, baju besi Nabi SAW itu masih tergadai alaihi salatu wassalam. Ini adalah sifat yang sangat luar biasa sehingga sebagian para sahabat mengatakan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Dan kedermawan beliau sangat meningkat di bulan Ramadan, tepatnya tatkala Jibril datang tadarus Al-Quran dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang dijelaskan oleh Abu Sa'id. Datang orang Ansar minta, diberi, kemudian minta lagi diberi. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalaulah masih ada, aku akan bagikan kepada kalian. Tidak ada yang aku simpan. Namun Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ. Barang siapa yang mencoba untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatan dirinya. Kita jelaskan kemarin ada dua makna di sini. Makna yang pertama menjaga kehormatan dirinya dari zina. Ini makna yang pertama kita jelaskan kemarin. Makna yang kedua menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Dan kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya benar. Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya dari perbuatan zina, maka Allah akan selamatkan dia dari perbuatan itu. Ya, namun kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita dari zina, kadangkala kesempatan untuk melakukan itu tiba-tiba muncul di hadapan mata kita. Ya, tapi kalau seandainya kita berusaha menjauhinya, maka Allah pasti akan selamatkan kita dari hal-hal seperti itu. Makna yang kedua, barang siapa menjaga kehormatan dirinya, artinya tidak meminta. Ya, maka Allah SWT akan jaga kehormatan dirinya. Ya, karena memang salah satu di antara sifat yang dicela oleh Islam adalah sifat meminta-minta. Bahkan salah satu di antara sifat orang miskin yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah sifat tatkala mereka menyembunyikan kemiskinan mereka. Sampai-sampai Allah mengatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengenal mereka, tidak mengetahui keadaan hidup mereka, kalau melihat itu menyangka mereka adalah orang berkecukupan. Bukan orang miskin, bukan orang kekurangan dalam hidupnya, disangka orang berkecukupan. Kenapa orang tidak tahu kalau dia adalah orang miskin? Minat ta'affuf. Karena ia berusaha untuk menjaga kehormatan
dirinya, tidak pernah meminta-minta. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meminta itu dibolehkan dalam beberapa hal atau dalam beberapa keadaan, ya, dalam beberapa keadaan. Tapi pada dasarnya meminta merupakan perkara yang tidak boleh dalam Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa yang memiliki sifat istighna, artinya merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan kepadanya, maka Allah berikan kecukupan kepadanya. Artinya, tatkala kita merasa cukup dengan pemberian Allah, berarti kita merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah. Kita juga tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Maka apa yang akan Allah berikan? Allah SWT akan memberikan kecukupan untuk kita. Karena hakikat kecukupan itu bukan kecukupan harta, bukan kecukupan zahir, akan tapi kecukupan itu terletak pada hati. Makanya sering diungkapkan al-ghina, ghinal qalbi. Hakikat kaya itu adalah kekayaan yang dirasakan oleh seorang muslim di dalam hatinya. Seorang sekalipun ia memiliki harta yang banyak, tapi kalau seandainya hatinya belum puas, ya, belum merasa cukup, hatinya belum merasa cukup, maka dia adalah orang yang paling miskin di dunia. Tatkala ada seorang hamba diberikan oleh Allah SWT ala kadarnya dalam hidup, tapi kemudian ia merasa cukup, maka dia adalah orang yang paling kaya. Ya, hidup tenang, ya. Sekalipun ya ala kadarnya, sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dia adalah orang yang paling tenang. Sedangkan orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak, kalau ia terus merasa kurang, dia adalah orang yang paling miskin. Maka apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man kanati al-akhirah hamma, ya, barang siapa yang akhirat adalah tujuannya, maka Allah SWT akan jadikan, ya, kekayaan, kata Rasulullah SAW, di antara kedua belah matanya. Allah SWT akan berikan ia kekayaan, sehingga hamba ini adalah hamba yang merasakan kecukupan dalam hidupnya. Ya, dia merasa hidupnya cukup. Karena apa? Tujuannya apa? Akhirat. Dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan hina. Dunia datang kepada dalam keadaan hina. Ditawarkan dunia kepadanya, dunia dalam keadaan hina. Bukan kita yang menghinakan diri kita di hadapan apa? Dunia, tapi dunia yang hina di hadapan kita. Ini kalau tujuannya apa? Tujuannya akhirat. Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Namun barang siapa yang tujuannya dunia, ya, kanatid dunya hammah, barang siapa yang tujuannya adalah dunia, maka Allah akan letakkan kefakiran di antara kedua belah matanya, sehingga tatkala ia melihat apapun dia ingin, melihat apapun dia berangan-angan memilikinya, sehingga hidupnya selalu merasa kurang walaupun banyak yang sudah dia miliki. Ya, dan tidak akan datang kepadanya dunia illa ma kutibalah, kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan untuknya. Jadi hakikat kekayaan itu terletak pada hati. Al-ghina, ghinal qalb. Maka tidak ada seorang pun yang berusaha untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan berikan kekayaan, sehingga dia menjadi orang yang tidak butuh atau tidak berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Dia hanya yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang terkait dengan pembahasan kita, Nabi kita yang mulia SAW bersabda, wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Ini juga telah kita jelaskan, barang siapa yang berlatih untuk bersabar, maka Allah SWT akan jadikan ia sebagai orang penyabar. Allah akan berikan sifat sabar kepadanya. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih baik yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang lebih luas yang Allah berikan kepada seorang hamba dari sifat sabar. Ini menunjukkan bahwa akhlak-akhlak yang baik ini semuanya butuh latihan. Ya, semuanya butuh latihan. Menjadi orang penyabar itu berlatih. Ya. Menjadi orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan itu berlatih. Di sini dikatakan wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbiruhullah wa man yasta'fif yu'ifahullah. Perlu latihan
untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang baik ini. Ya, mendapatkan akhlak-akhlak yang baik ini kita butuh melatih diri kita. Dan tidak ada sesuatu, kata Nabi, yang lebih baik, lebih luas yang diberikan Allah kepada seorang hamba dari sifat sabar benar. Karena kalau kita memiliki sifat ini, maka tentunya Allah SWT telah berikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau Allah berikan kepada kita sifat sabar, maka pasti Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka tidak ada sesuatu yang lebih baik dan lebih luas yang Allah berikan pada seorang hamba kecuali sifat sabar. Sekalipun Allah mengujinya dengan ujian-ujian yang berat, tapi kalau ia memiliki sifat sabar, subhanallah, ini merupakan perbendaharaan harta terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba. Ya, karena hidup ini memang mau tak mau harus ada ujian. Ya, hidup ini mau tak mau harus ada apa? Ujian. Maka kalau kita tak memiliki kesabaran, sempit terasa hidup ini. Tapi kalau kita punya sifat sabar, subhanallah, terasa tenang hidup. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini hadis yang secara garis besar telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk ke hadis 27. Hadis Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala. Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, sering dikenal namanya dengan nama Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib Ar-Rumi. Ini sahabat terkenal, ya. Salah satu di antara sahabat dari bangsa Romawi, pindah ke kota Mekah Al-Mukarramah, kemudian bergabung atau mendapat jaminan keamanan dari salah satu di antara kabilah di Makkah, kemudian menjadi saudagar kaya raya beliau ini, rahimahullah, radhiyallahu ta'ala, Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kemudian tatkala hijrah kaum muslimin ke kota Madinah, beliau dihadang, dikejar, kemudian hendak ditangkap. Maka waktu itu dia siapkan busur panahnya, dia siapkan. Dia berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengejarnya dan akan menangkapnya, demi Allah tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mendekat memegangku kecuali setelah anak-anak panah ini habis semuanya. Dan kalian tahu bagaimana hebatnya aku memanah. Silakan dekat kalau berani. Dan kalau seandainya anak panahku juga sudah habis, sedangkan kalian belum mati semua, aku masih punya senjata pedang. Ya, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, wahai Suhaib, sebenarnya tidak ada yang menghalangimu untuk engkau hijrah ke kota Madinah, kecuali dulu engkau datang ke kota Mekah ini sendirian, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kemudian engkau bergabung dengan kami, berdagang di sini, cari keuntungan di sini, sehingga engkau menjadi orang kaya raya. Namun setelah engkau menjadi orang kaya raya, engkau tinggalkan Mekah dan engkau ingin bawa kekayaan yang engkau miliki, padahal pada asalnya kekayaan itu engkau dapatkan di kota Mekah. Ini kan tidak adil, kata mereka. Padahal ya harta dia padahal. Maka Suhaib mengatakan, apa pendapat kalian jika seandainya aku tunjukkan di mana gudang hartaku, di mana hartaku itu kusimpan? Apakah kalian izinkan aku untuk hijrah ke Madinah? Mereka mengatakan ya. Kalau saya engkau tunjukkan asetmu itu di mana saja, engkau biarkan kami mengambilnya, terserah mau pergilah. Maka Suhaib Ar-Rumi menunjukkan, di sana ada asetku, diambillah oleh kalian. Maka akhirnya mereka pun melepaskannya, membiarkannya berangkat. Sampailah beliau ke kota Madinah, dan tatkala kabar ini sampai ke telinga Nabi kita yang mulia SAW, Nabi bersabda, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Sungguh hai Abu Yahya, ini adalah transaksi jual beli yang sangat menguntungkan dirimu. Ya, transaksi jual beli yang sangat menguntungkan dirimu. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu
wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh aneh, kata Rasulullah SAW, kehidupan seorang yang beriman. Jadi Nabi SAW takjub bagaimana hidupnya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah timpakan kepada seorang hamba, semuanya adalah kebaikan bagi orang yang mukmin ini. Bahkan Nabi mengatakan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal demikian tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang beriman. Jadi keadaan hidup orang yang beriman itu semuanya kebaikan. Dan hal ini tidak didapati kecuali dalam hidup seorang yang beriman. Ya. Apa itu? Nabi SAW bersabda, in asabathu sarra'u syakara. Apabila Allah berikan kepadanya kelapangan, kebahagiaan, yang dilakukan oleh orang beriman ini apa? Syakar, dia bersyukur. Itulah yang baik baginya. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Diberi kebahagiaan, diberi kesenangan, diberi nikmat, diberi kesehatan, diberi harta, diberi kelapangan hidup, apa yang dilakukan? Bersyukur. Enggak angkuh, bukan seperti Qarun. Bukan seperti apa? Qarun. Diberi nikmat, angkuh. Bahkan pamer harta ya, untuk melihat bagaimana Qarun pamer harta. Ya, dia keluar di hadapan kaumnya dengan membawa semua kekayaan yang dia punya. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Sampai orang-orang yang tidak memiliki ilmu di zaman itu melihat Qarun dengan kemegahan, kemewahan, apa yang dia punya. Ini bahasa kita apa ya? Parade apa ini? Mungkin nunjukkan apalah kekayaan. Semua diusung. Emas-emasnya, budak-budaknya, semua ditampakkan kepada manusia. Maka berkatalah orang-orang yang tidak punya ilmu, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Sampai orang berangan-angan, seandainya lah diberikan kepada kami sesuatu yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladu hadzin azim. Dia orang yang sangat beruntung sekali itu Qarun. Sampai membuat orang apa? Berangan-angan. Maka apa yang diingatkan oleh orang-orang berilmu? Wailakum, celaka kalian, jangan berangan-angan demikian. Thawabullahi khairul liman aman. Pahala yang dijanjikan oleh Allah di sisinya jauh lebih baik untuk orang yang beriman. Jangan tertipu dengan kehidupan apa? Dunia. Maka diingatkan, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau angkuh dan sombong wahai Qarun. Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Ya, menyombongkan diri, menampakkan kekayaan. Enggak boleh. Pamer kekayaan tidak boleh. Ya. Pasang gigi emas, kerjanya ketawa. Hah? Ya kan? Pakai gelang, garuk-garuk. Ya. Ya kan? Pakai cincin 5, nunjuknya pun bukan gini lagi ya. Nunjuknya sana. Oh. Ya, insyaallah. Ya, tidak boleh pamer kekayaan. Ya, Qarun. Ya, dia pamer. Apa yang Allah timpakan kepadanya? Tatkala diingatkan dia tidak mau. La tafra innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Diingatkan kepadanya. Jangan engkau terlalu bangga, ya, sehingga engkau angkuh seperti itu, sombong seperti itu. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Kemudian diingatkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk menggapai negeri akhirat. Ya, banyak bersedekah, banyak berinfak karena hartamu banyak. Ya, tapi jangan lupa bahagianmu hidup di dunia. Silakan pakai untuk kendaraan,
untuk rumahmu. Nikmati, silakan, karena engkau hidup di dunia. Tapi yang terbesar yang harus engkau pikirkan adalah kehidupan apa? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini kadang-kala ada orang yang salah juga. Di satu sisi ada orang yang lupa akhirat dengan dunianya. Di satu sisi ada juga kita dapati orang lupa dunia untuk ngejar akhiratnya. Ini salah. Infak tiap hari, istrinya nggak makan. Salah. Ya, salah, nggak boleh. Ya, apakah kita berkeyakinan bahwa memberi nafkah kepada keluarga, bahkan keluarga itu bukan termasuk ibadah? Ibadah, termasuk ibadah terbesar kadang-kala. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Ya, Allah itu berbuat baik kepada engkau, maka berbuat baiklah kepada manusia. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan maksiat, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Diingatkan dan diingatkan. Apa jawab Qarun? Qala innama utitu ala ilm. Dia mengatakan, harta yang aku dapat ini karena kepandianku. Ya, seakan-akan dia mengatakan Tuhan nggak ada ngasih apa-apa. Aku yang paling pintar sendiri, aku belajar sendiri, aku berjuang sendiri, berusaha sendiri, aku dapat. Ya, nah ini sombongnya dia. Padahal siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Allah. Siapa yang memberi kecerdasan kepada kita? Allah. Siapa yang memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini? Allah. Semuanya Allah yang memudahkan kita. Maka Allah marah kepada Qarun. Apa kata Allah? Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami tenggelamkan dia dan hartanya, rumahnya ke dasar bumi. Tenggelamkan semuanya. Ya, itu di Mesir kejadiannya. Sampai karena saking terkenalnya cerita ini, sampai orang dapat harta di bawah bumi pun orang bilang harta karun. Padahal tenggelamnya di mana? Di Mesir. Ini datang di belakang rumah kita korek dapat emas, harta karun katanya. Itu karena saking terkenalnya Qarun ini ya. Masya Allah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi ini hidup seorang muslim. Apabila diberi nikmat, diberi kebahagiaan, diberi kemudahan, bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur? Pertama, dengan lisan. Dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau bisa disempurnakan, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan karunia-Nya semata disempurnakan untuk semua kebaikan. Kita kembalikan kepada Allah. Ini Allah yang ngasih ini. Dengan lisan. Cukupkah dengan lisan? Karena banyak orang mengucapkan alhamdulillah tapi hatinya masih angkuh, sombong masih hatinya. Dia mengucapkan alhamdulillah tapi mengatakan hebat juga lah, hebat juga aku kan. Ya. Maka hati ini juga harus tunduk. Akui kalau itu pemberian murni dari siapa? Dari Allah. Jadi syukur itu dengan lisan dan syukur itu dengan hati. Artinya hati meyakini bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini benar-benar Allah yang memudahkannya. Ya, sekalipun kita telah merancangnya, membuatnya sebaik mungkin dengan pikiran kita, tapi tetap penentu dari semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akui nikmat itu hanya Allah yang memberikan. Dan ini sebenarnya paling sulit. Kalau alhamdulillah semua kita bisa. Bahkan kadang-kala kita dapati orang kafir pun kalau dapat sesuatu alhamdulillah juga dia ngucap. Dapat dia sesuatu, alhamdulillah gitu. Kita kasih hadiah, alhamdulillah Ustaz gitu. Padahal kafir dia. Tapi apakah cukup syukur itu dengan lisan saja? Enggak. Hati kita harus mengakui yang Allah berikan kepada kita itu adalah benar-benar Allah SWT. Maka coba lihat. Tatkala Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah SWT kemampuan, sehingga ada salah satu di antara tentaranya dari hamba Allah yang berhasil membawa singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata
dari tempat yang apabila ditempuh dengan menggunakan unta itu 1 bulan. Tapi sekejap mata singgasana itu tiba. Singgasana yang besar, singgasana yang dipenuhi dengan keindahan dan kemewahan, mutiara dan yang lainnya, dalam sekejap mata sampai di hadapan. Coba lihat hamba yang bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan, ya, dia berkata, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ini murni karunia Tuhanku yang Allah berikan kepadaku. Enggak ada kekuatan. Mana Nabi Sulaiman, nabi yang bisa menundukkan bangsa jin. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Allah menceritakan bangsa jin itu akan bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Apa yang boleh perintahkan? Dikerjakan oleh bangsa jin. Nabi Sulaiman membagi, ada yang tugasnya menyelam di laut untuk mencari mutiara dalam laut. Ada. Mereka keluar, jin-jin itu keluar dengan membawa mutiara. Bagaimana kekayaannya? Suruh buat ini, dibuat oleh bangsa jin. Makanya Nabi Sulaiman marah sekali tatkala utusan Ratu Balqis disuruh nyerah, malah datang seperti nyuap bawa harta, marah betul dia. Dia mengatakan, atumiduna bimal? Apakah kalian memberiku, menyogokku dengan harta yang Allah berikan jauh lebih baik daripada ini semua? Pulang, aku akan datang dengan pasukan besar yang kalian tidak akan pernah mampu menghadangnya. Balik, kata Nabi Sulaiman. Ya, kalau kita sogok susah ya. Apalagi besar pula kan. Ya, kalau kecil boleh, pincing mata kita nolak ya. Kalau besar mikir. Akhirnya setan berbisik, sekali ini saja Ustaz. Nanti taubat. Oh, payah. Nasallallahu salamul afiyah. Jadi setelah diberikan hal itu kepada beliau, luar biasa. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah, murni karunia Allah. Allah hendak mengujiku, aashkuru am akfur. Apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur nikmat? Ini hamba yang luar biasa. Ya, kalau kita tidak sehebat Nabi Sulaiman, kufur terus ya. Enggak pernah kita akui nikmat itu datang dari Allah, lupa kita. Alhamdulillah, tapi hati kita mungkin kadang-kala merasa berhasil, saya hebat saya. Ini yang luar biasa ya ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Syukur ketiga yang harus kita lakukan apa? Menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Kalau kita telah melakukan 3 hal ini, mengucapkan alhamdulillah tatkala dapat nikmat, mengakui nikmat tersebut datang dari Allah, kemudian kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah, berarti kita adalah hamba Allah yang bersyukur. Dan sangat sedikit hamba Allah yang bisa melakukan ini. Karenanya Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hambaku yang mampu bersyukur. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini yang pertama. Keadaan yang sangat menakjubkan dari cerita hidup seorang yang beriman. Apa itu? Tatkala diberi nikmat, ia bisa bersyukur. Dan apabila wa in asabathu darra sabara, dan apabila ditimpakan kepadanya keburukan, dia bersabar, fakana khairan lah. Inilah yang lebih baik bagi dia. Tatkala dia bersabar, dia menahan dirinya tatkala diuji oleh Allah, dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Tidak pernah terucap dari lisannya sesuatu yang menunjukkan akan ketidakterimaannya terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Sabar. Ya, walaupun kemarin kita katakan as-sabru diya, sabar itu diya, yakni cahaya yang panas, bagaikan cahaya matahari. Karena orang yang sabar itu sesak napasnya. Ya, teorinya mudah sabar, tapi prakteknya sangat susah, sangat sulit. Ya. Makanya kalau dipilihkan, apakah engkau ingin diberikan nikmat kemudian bersyukur, atau diberikan ujian kemudian bersabar? Mana pilih? Pilih mana? Pilih menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang sabar? Hah? Oh, nggak bisa. Dua nggak bisa. Satu pilih.
Syakir am sabir? Hamba yang bersyukur atau hamba yang sabar? Bersyukur ya. Bersyukur. Walaupun para ulama membahas sebenarnya mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia di sisi Allah, hamba yang bersyukur atau hamba yang sabar? Ya kan, ada khilaf ya. Tapi ikhwan, berhusnuzan kepada Allah, itu yang terpenting. Mau dikasih menjadi hamba yang bersyukur atau hamba sabar, itu Allah yang menentukan. Dan Allah Maha tahu sebenarnya kita itu cocoknya di mana. Dikatakan dalam sebuah ungkapan, sebagian menisbatkannya kepada Nabi tapi tidak. Allah berfirman, sesungguhnya aku menentukan takdirku untuk hambaku sesuai dengan aku ketahui. Aku menentukan takdir untuk hambaku sesuai dengan ilmu yang aku ketahui. Ada di antara hambaku, aku ketahui kalau ia diberi kesehatan, rusak agamanya, maka aku kasih dia penyakit supaya agamanya bagus. Kalau aku beri kesehatan, rusak agamanya. Ada di antara hambaku, kalau aku beri penyakit, rusak agamanya, maka aku berilah dia sehat. Ada di antara hambaku, kalau aku beri kekayaan kepadanya, rusak agamanya, maka aku miskinkan dia. Ada pula di antara hambaku, kalau aku miskinkan, rusak agamanya, maka aku berikan kepadanya kaya. Antum pilih yang mana ini? Makanya enggak ada yang kita nanti dalam kehidupan ini kecuali menunggu pilihan Allah saja. Yang terbaik itu pilihan Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya tunggu saja pilihan Allah. Ya, yang terpenting itu bersyukur kalau diberi, bersabar kalau diuji, kan itu. Itu yang terpenting. Mana yang Allah pilihkan tunggu. Tapi jangan pula kita minta untuk diuji. Enggak sanggup kita. Ya, tidak sanggup. Enggak usah minta-minta diuji. Enggak minta pun pasti Allah akan uji. Karena memang sunnatullah di alam semesta ini kita pasti akan diuji, pasti akan diuji. Dan ujian antar kita itu berbeda-beda, tergantung pada kadar iman. Makanya jangan kita mengatakan kok berat kali ujian anak Ustaz, nggak sanggup lagi kan gitu. Jangan. Sebenarnya antum sanggup dan kita semua sanggup. Nggak mungkin Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup memikulnya. Inilah cerita kehidupan seorang yang beriman. Apabila diberi sarra, kebahagiaan, kemudahan, kelapangan, dia bersyukur. Dan apabila diuji oleh Allah dengan kesulitan, maka dia bersabar. Fakana khairan lah. Dan kedua-duanya penduduk surga. Kedua-duanya penduduk surga. Berapa menit lagi? 2 menit ya. Jadi kalau kita diberikan nikmat, kita bersyukur, masuk surga. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar, maka kita juga masuk surga. Karena kedua-duanya tempatnya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aneh kehidupan seorang yang beriman. Dua-duanya baik bagi dia. Beda dengan seorang yang tidak beriman. Itu seperti Qarun tadi kita ceritakan. Kalau diberi nikmat, sombong dia. Ya, dia katakan itu murni usaha saya, kepandaian saya, keahlian saya. Sebaliknya kalau diuji, enggak sabar. Ya, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran. Ya, maka ini subhanallah seperti ini tidak didapat kecuali dalam kehidupan seorang yang beriman. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bisa bersyukur apabila diberi nikmat dan bisa bersabar apabila diuji olehnya Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pembahasan kita, semoga ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.